Assalamualaikum. Saya lagi di Kota Tebing Tinggi. Kenalkan, saya ketua umum DPP LSM Pakar Indonesia. Nama saya Atan Gantar Gultom. Di samping saya ada ketua DPC LSM Pakar Kota Tebing Tinggi. Nama beliau adalah Abangda Beben Sembiring. Di samping saya ada seorang ibu-ibu, dan di sampingnya lagi juga ada ibu-ibu lagi menggendong anak, yang mana ada suatu kejadian terjadinya ada pencurian burung yang dilakukan oleh yang bernama Abdul Rahim, 27 tahun. Kejadian itu Jumat 7 April 2023. TKP di Perumahan Polri C Segiling, Jalan Sopian Jakaria, Kecamatan Padang Hilir. Suami daripada ibu daripada siapa? Sapitri ya, Bu Sapitri, istri dari Abdul Rahim almarhum yang dikatakan pelaku pencurian burung tadi. Setelah kejadian tersebut, yang mana pelaku Abdul Rahim dikeroyok rame-rame. Dikeroyok begitu sadisnya, hingga almarhum itu ada kita dengar kabar ditombak hingga mati. Hanya faktor beliau mengambil burung milik Pak Tio. Pak Tio ini pemilik burung, pengusaha ayam Kentucky di Jalan Patriot yang berdomisili di Komplek Perumahan Polri. Yang mana sejak kejadian tersebut Jumat 7 April 2023, ketika kejadian tersebut pelaku yang dibunuh Abdul Rahim 20 tahun tersebut tanpa diberi kesempatan dihakimi, yang mana ini sungguh sadis dan jelas ini sudah melanggar HAM ini. Kenapa saya katakan begitu? Sebab menurut saya, kalaupun pelaku itu pencurian, ya hendaknya memang sudah ya divonis dalam pengadilan lah. Sebagai pencuri ya kan pidana, tapi ini sudah salah. Apalagi yang lebih ironis, saya mendengar banyak di situ berita di tempat kejadian tersebut ada pihak kepolisian dari Polsek gimana? Padang Hilir. Dan terjadi pembiaran. Mungkinlah mungkin pihak polisi tersebut tidak bisa berbuat apa-apa sebab mungkin masa sudah rame. Tapi tetap namanya tanggung jawab sebagai kepolisian yang mengayom masyarakat, tentu kan harus bisa berbuat walaupun risiko lah masa banyak. Tapi hingga tidak ada tindak tanduk dari yang kita dengar dari oknum kepolisian tersebut, hingga pengeroyokan itu berlangsung sangat sadis hingga menimbulkan luka-luka yang sangat banyak hingga meninggal dunia, yaitu Abdul Rahim 27 tahun. Nah, di sini saya bersama keluarganya, istrinya dan anaknya yang masih kecil, kasihan. Sebab almarhum mempunyai anak 2 masih kecil ya. Di dalam video pun saya lihat dia mengaku saya punya anak kecil, tapi tidak diberi kesempatan. Ini sangat sadis. Nah, untuk selanjutnya yang mana kejadian ini menimbulkan daripada suatu kemarahan dari orang-orang mungkin yang pintar lah, yang punya peri kemanusiaan, dan ini tidak bisa dibiarkan. Nah, pembunuh tersebut saya pikir ini harus ditindak. Pihak yang bersangkutan, yang mana di dalam hal ini itu adalah di ruang lingkup Polsek Jabatan Padang Hilir. Nah, meminta nanti Kapolsek setelah menindak, yang mana Kapolsek tersebut ada kawan-kawan tahu namanya. Oke. Jadi kita akan mendengar keluh kesah ya dari sebagai istri dan orang tua. Nah, pertama kita mendengar keluh kesah dulu yang kehilangan suami ya, sebagai istri tadi yang namanya Sapitri. Saya pikir saya mau bertanya kepada Ibu Sapitri sebagai istri daripada Abdul Rahim. Apa keluhan ibu dan apa tindakan ibu setelah tahu kejadian begini? Silakan. Pengennya sih dihukum, Pak.
yang kayak gitu. Kenapa sekeji itu membabi buta suami saya? Kenapa dia nggak dikasih kesempatan? Walaupun salah. Iya, walaupun salah, kasih dia kesempatan. Ada hukum. Di mana mata kalian? Dia hanya seorang ayah cari nafkah. Yang anaknya 2 ya. Anaknya 2 masih kecil. Kalau kalian tahu, Betapa teganya tuh. emang 3 kali kalian injak-injak dia, kalian pukul, kalian seret, sampai kemaluannya pun kalian pukul. Kalian sudah luar biasa. Kalian seperti iblis, bukan manusia. Kalian seperti kelewatan. Selanjutnya nih, apa rencana daripada adik ini sebagai istri almarhum untuk penegakan hukumnya? Coba, silakan. Maunya Kepolisian. pihak kepolisian menuntaskan masalah ini, Pak. Tanggap, sigap. Tanggap semua pelaku yang sudah memukuli, sudah menyepak, yang membuat sadis seperti binatang, ditelanjangi, nyotak. Dan apabila tidak ini selesai, akan saya bawa hukum sampai kemanapun, sampai ke presiden pun akan saya bawa. Waktu di kejadian apa betul ada oknum polisi yang menyaksikan penyiksaan itu, Kak? Iya, sampai diborgol tangannya, kan sudah keji kali. Berarti borgol itu milik oknum polisi itu, Kak? Yalah, pastinya milik siapa lagi? Jadi menurut kakak dengan adanya oknum polisi di situ yang hadir, Ada pembiaran. Ada pembiaran lah pastinya. Jadi Sengaja agar dia mati, agar polisi itu menaik jabatan, kurasa, agar dia berkuasa di daerah itu. Apa ada polisi? Jadi dengan kehadiran polisi di situ, Kak, sehingga suami kakak meninggal dunia, jadi tanggapan kakak kepada Tidak polisi berguna. Gitu, Bu, ya. Jalur hukum harus ditempuh. Kalau bisa pun nyawa dia harus bayar nyawa. Oke, selanjutnya saya pikir sebagai ibu ya, Ibu Perliani yang mempunyai anak yang sewena-wena, mungkin memang dia melakukan pencurian yang sewena-wena dilakukan orang, main hakim sendiri. Nah, kira-kira apa pendapat Bu Perliani sebagai ibunda daripada Abdul Rahim? Coba kasih pendapat ini, silakan. Saya tidak terima, Pak. Anak saya seperti binatang dibuat. Sekarang ada hukum, Pak. Serahkan aja lah sama polisi. Jangan main hakim sendiri, Pak. Anak saya itu seperti binatang. Ada yang mau kasihan. Di mana mata hati nurani orang itu nggak tahu di mana. Oke, selanjutnya dalam hal ini tentu banyak yang terenyuh ya, sebab hukum di negara ini kan ada, kita bukan negara primitif ya. Artinya ketika orang bersalah tentu kan ada jalurnya untuk pidana, hukum, ditahan, bukan main hakim sendiri yang jelas sudah melanggar HAM. Dalam hal ini lebih ironisnya lagi, ada isu saya dengar pemilik burung, ketika si Abdul Rahim ketahuan di saat itu, pemilik burung yang berinisial T memanggil masyarakat. Nah, ini isu ya yang mengatakan bahwasanya bunuh. Nah, ini isu yang sudah beredar luas di tempat itu. Nah, dengan dasar ini saya harap daripada polsek setempat lah, cuma nanti juga kami meminta sama Kapolri, bakal Kapoldasu ya, agar segera menindaklanjuti hal ini. Yang mana negara kita ini kan negara hukum. Pak Kapolri, Pak Kapoldasu, tolong dibantu Pak, masyarakat kecil Pak. Walaupun mereka memang sudah tertuduh Pak, tetapi kita akan punya HAM Pak, tidak sewena-wena. Kalau nanti ini dibiarkan, kan akan ada lagi Abdul Rahim yang lain.
Seolah-olah kalau ada orang melakukan pidana, katakanlah sudah melanggar hukum, tidak perlu lagi dimasukkan ke hukum, ditindak pidana, main hakim sendiri. Ini nggak boleh. Saya harap Kapolri sama Kapolda dalam hal ini sembah sujud saya, ini rakyat, agar jangan terulang lagi. Dimintakan segera ngambil inisiatif untuk menangkap para pembunuh. Bakal ada isu mengatakan ada pembiaran seorang polisi disebut, yang buktinya ada di situ almarhum di tangannya dirantai, tentu digari. Tentu kan gari itu kan milik polisi. Jadi saya pikir sebagai kami rakyat yang mencintai Kapolri dan Kapoldasu, sebagai lagi Kapoldasu Pak Panca Simanjuntak yang mana orang Sumatera Utara, Pak, mohon Pak, segera ini Pak diambil tindakan, jangan berlama-lama Pak. Nah kami keluarga DPP LSM Pakar Indonesia yang dikuasakan, nama saya Atan Gantar Kultom, di samping saya ada Ketua DPC LSM Pakar Kota Tebing Tinggi Pak Beben Sembiring, dan beberapa orang-orang pengurus-pengurus pakar. Dalam hal ini peduli, terenyuh kami datang ke rumah keluarga almarhumah. Jadi saya pikir itu dulu Pak. Terima kasih. Salam.